Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Akhirnya setelah sibuk menegaskan dan mengemukakan tafsirannya terhadap makna salib, sebuah bidat akhirnya diajukan jadi proposisi, diajukan sebagai proposal untuk diterima oleh orang Kristen yang sementara bingung. Bidat PSA akhirnya mengemuka. Apa itu PSA? Penal Substitution Atonement. Artinya apa kok, pokoknya itu kamu cari Google supaya tahu ya. Katekese kesempatan ini adalah bagaimana kita membedah argumentasi pembelaan terhadap bidat PSA. Mari kita lihat, ada sebuah video terbaru yang sesudah menyasar polemik salib akhirnya menyusupkan proposal bidat Penal Substitution Atonement. Kenapa itu bidat? Itu ajaran menyimpang dan bukan doktrin Katolik. Itu doktrin Calvinis yang dipoles ulang oleh para penganutnya dengan memaksakan tafsiran pribadi, atau lebih tepatnya memaksakan Calvinisme ke dalam perjanjian lama. Mari kita bongkar. Kita beri judul Logika Argumentasi DN dalam Membela PSA, ya, sebagaimana muncul dalam video terbarunya. Kita fokus ke struktur pikirannya, lalu kemudian baru kita analisis konsistensinya. Yang pertama, struktur argumen DN. DN membangun pembelaan PSA dengan 3 lapisan utama. Yang pertama, premis teologis. Salib adalah rencana Allah, bukan rencana iblis. Jika salib adalah rencana iblis, berarti Allah punya plan B. Itu dianggap menghina kedaulatan Allah. Oke? Yang kedua, ada premis soteriologis. Inti salib adalah substitusi penal. Kristus mati menggantikan manusia di bawah hukum dan murka Allah. Semua teori atonement lain, rekapitulasi, moral influence, satisfaction, Kristus victor, pada akhirnya mengandaikan kerangka substitusi ini. Kemudian yang ketiga ada premis biblis tipologis. Motif pro nobis, Kristus mati untuk kita, kemudian ditafsir sebagai dasar substitusi penal. Sayangnya, dia mati-matian menyatakan tafsirnya tidak bisa salah. Imamat 16, scapegoat, Yesus adalah penggenapan korban penanggung dosa. Kejadian 15, potongan binatang, Allah sendiri yang menanggung konsekuensi pelanggaran perjanjian digenapi dalam kematian Kristus. Kesimpulannya, salib harus dipahami sebagai substitusi penal, sebab hanya kerangka ini yang konsisten menjawab mengapa harus salib dan memastikan bahwa salib adalah rencana Allah sejak kekekalan. Oke. Mari kita analisis logika argumennya. Kita bongkar cara berpikir DN. Yang pertama, dikotomi rencana Allah versus rencana iblis. Ini Protestan sendiri yang membuat dikotomi ini ya. DN memaksa pembaca untuk penonton untuk memilih. Kalau bukan rencana Allah, maka rencana iblis. Kalau rencana iblis, maka Allah tidak berdaulat. Nah, ini false dikotomi, pilihan palsu. Dalam kitab suci, salib adalah kejahatan manusia sekaligus dipakai Allah untuk kebaikan. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23. Artinya bisa keduanya. Allah berdaulat, iblis dan manusia tetap bertanggung jawab. Yang kedua, klaim eksklusif PSA. DN mengatakan semua teori atonement pada akhirnya mengandaikan PSA. Ini bentuk begging the question. Asumsi yang ingin dibuktikan sudah dipakai sebagai premis. Dia tidak membuktikan, hanya menyatakan. Faktanya, model seperti Kristus victor atau theosis berdiri di luar kerangka legal penal. Kemudian penafsiran motif pro nobis. DN menganggap kata huperhumon pro nobis otomatis berarti substitusi penal. Substitusi penal ini sebenarnya datang dari mana sih? Ada equivocation fallacy, menyamakan dua makna berbeda. Pro nobis bisa berarti demi kita, untuk kepentingan kita atau mewakili kita. Tidak ada alasan linguistik bahwa itu harus berarti menggantikan kita dalam penghukuman. Yang kemudian tipologi scapegoat dalam Imamat bab 16 ya. DN menyatakan bahwa scapegoat sama dengan Yesus sama dengan PSA. Salah logisnya, scapegoat bukan dihukum melainkan diusir sebagai simbol penghapusan dosa. Itu lebih cocok dengan model pengangkatan dosa, bukan penal substitution. Jadi ada kategori error dari simbol removal dipaksa jadi simbol penalti. Kemudian tipologi perjanjian pada Kejadian 14, DN membaca Allah yang berjalan di antara potongan binatang sebagai tanda bahwa Allah menanggung hukuman penal menggantikan manusia. Teks itu berbicara tentang kesetiaan unilateral Allah, bukan soal penghukuman. Tafsiran PSA di sini terlalu alegoris dan anakronistik.
membaca Calvinisme ke teks Perjanjian Lama. Jadi logika DN dalam membela bidat PSA rapuh karena yang pertama menggunakan dikotomi palsu Allah atau iblis, yang kedua melakukan generalisasi berlebihan, semua teori atonement mengandalkan PSA, dan terjebak dalam begging the question, klaim tanpa bukti independen, lalu menggunakan tafsiran Alkitab yang equivokal, pronobis, dan kategori error, scapegoat sama dengan penal. Kemudian melakukan pembacaan alegoris yang tidak setia pada konteks, misalnya Kejadian bab 15 sama dengan PSA. Jadi pembelaannya tidak kokoh secara logika, dia lebih retoris daripada argumentatif, menegaskan ulang keyakinan PSA sambil memonopoli semua simbol biblis tanpa benar-benar membuktikan klaimnya. Ya, jadi ada banyak kekeliruan logika dalam PSA dan ada banyak problem dalam PSA. Ya, jadi itu bukan doktrin Kristen, itu doktrin Protestan abad ke-16 yang dibuat ya karena membaca kitab suci di luar konteks gereja. Jadi PSA satu aspek tapi bukan keseluruhan aspek dari salib itu sendiri. Bisa dilihat aspek hukumnya, tapi bukan keutuhan dari misteri salib itu sendiri. Ya. Karena yang saya mau tekankan di sini adalah PSA itu sebaiknya dipandang hanya sebagai salah satu model di antara banyak pendekatan teologis tentang salib, bukan sebagai kerangka tunggal yang mendefinisikan seluruh misteri penebusan, sebuah pendekatan integratif yang menggabungkan Kristus Victor, rekapitulasi, dan dimensi eklesial komunal lebih sesuai dengan kekayaan tradisi dan kesaksian kitab suci. Jadi bidat PSA itu bisa koheren tapi tidak benar, bisa koheren tapi tidak benar, dan koherensi bukan kebenaran. Kebenaran pasti koheren, tapi koherensi bukan kebenaran. Itu saja ya.